PKS vonis PSBB tak efektif, maunya lockdown ya. Nafsunya kebangetan sih, ditulis oleh XRD di siwer.com. Hai, bertemu lagi dengan Suara Rahma di channel Daily News. Ya, perlu diakui PSBB masih belum diterapkan secara maksimal. Banyak warga yang masih belum mematuhi aturan, begitu juga dengan penumpukan yang terjadi di KRL. Dan tampaknya PSBB ini akan diperpanjang lagi dengan melihat kondisi yang demikian. Wakil Ketua Fraksi PKS Sukamta menilai penerapan PSBB di Jabodetabek belum berjalan efektif demi untuk penularan virus corona. Alasannya, keramaian dan kepadatan orang masih terpantau di beberapa tempat. Kebijakan PSBB yang ditetapkan pemerintah di Jabodetabek dan beberapa daerah sejauh ini kami lihat belum efektif membendung penyebaran virus corona, kata Sukamta. Sukamta meminta pemerintah mulai memikirkan opsi selain PSBB demi menekan penularan corona. Opsi lain itu nantinya perlu memikirkan soal menekan penularan dan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat. Ini artinya pemerintah harus segera mencari metode yang lebih efektif untuk mengatasi wabah yang berlangsung, kata dia. Jadi, kondisi seperti ini yang paling mendesak fokus pada dua hal, atasi secepatnya virus corona dan penuhi kebutuhan pokok masyarakat miskin dan rentan miskin, katanya lagi. Kalau yang mengomentari masalah ini adalah partai PKS, kita tahu mereka itu maunya apa? Mereka mungkin tidak setuju dengan PSBB, tapi maunya dilakukan lockdown atau karantina wilayah. Sudah tahu ya, ada apa di balik seruan lockdown? Ada seruan dan narasi busuk di balik ini. Ada banyak tikus yang bersembunyi dan akan muncul kalau lockdown benar-benar diterapkan. Saya tak akan jelaskan lebih rinci lagi. Takutnya kalian mual dan muntah karena sudah terlalu sering mendengar skenario ini. Lockdown gagal dilakukan. Bukan berarti pihak yang pro lockdown sudah sirna. Mereka masih ngarep suatu hari ini bisa dijalankan. Sudahlah. Jangan giring masyarakat untuk percaya kalau lockdown adalah solusi yang real. Padahal di dalamnya ada ranjau yang siap meledak. Nafsunya tolong dikendalikan. Jangan bernafsu kayak orang kelaparan yang sudah tidak makan berhari-hari. Kalau tujuannya mau berkuasa, sabar tunggu sampai 2024. Jangan sampai dicap komplotan biadab karena mengedepankan nafsu ketimbang nasib negara yang sedang susah karena dihantam badai corona. Sangat pantas disebut biadab dan sontoloyo kalau ada yang tega memanfaatkan situasi pandemi untuk mengejar ambisi dan nafsu politik yang sudah mencapai ubun-ubun. Kebangetan nafsu mereka ini. Kalau tidak bisa kasih solusi yang lebih baik diam saja dan jangan banyak membuat kegaduhan. Kalau hanya mau gaduh, some on you, kalian sungguh memalukan telah mengacaukan negara ini dengan opini, narasi, ide, dan statement yang tidak etis dan cenderung menggiring masyarakat ke arah yang menyesatkan. Pandemi corona pun dijual demi mengacaukan situasi. Agama, Tuhan, dan ulama sudah pernah diseret. Corona sekarang ikut kena seret. Kalau PKS yang ngomong pasti ada udang di balik batu, tak boleh percaya begitu saja apa kata mereka. Partai yang bilang perlu lebih baik dianggap angin lalu, tak perlu diladeni, anggap saja tidak pernah ada. Paling bagus sih partai ini tenggelam saja dan tidak usah mengapung lagi, tenggelam di dasar laut dan menjadi bangkai politik. PSBB yang sudah berjalan di DKI Jakarta selama seminggu memang belum efektif menekan kerumunan orang demi mencegah virus corona. Jadi kita sudah tahu siapa yang harus dikritikkan. Anies harusnya lebih tegas karena seminggu PSBB sama artinya satu minggu yang sulit bagi warga yang terkena dampak dari wabah corona. Jangan sampai pengorbanan warga menjadi sia-sia karena PSBB tidak maksimal. Anies yang harus membuat ini jadi maksimal. PSBB ini cukup efektif kalau warga disiplin dan pemerintah daerah yang menerapkan ini tegas dalam menindak mereka yang melanggar aturan. Kalau warga tidak bisa patuh dan diajak berpartisipasi, maka harus ada sanksi yang konsekuensi yang lebih keras. Di saat warganya bandel, maka kepala daerah harus menjadi garang. Kalau kepala daerahnya lembek, ya sama saja. Kalau Anies dianggap gagal dalam menjalankan PSBB, tidak ada yang perlu diherankan. Namanya juga Anies, gagal dan kacau itu seolah sudah menjadi bagian dari dirinya. Apa yang bisa diharapkan? Dan bagaimana menurut Anda teman-teman? Silakan tulis komentar di bawah. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Artikel ini bisa dilihat secara lengkap di halaman siwer.com. Terima kasih sudah menyaksikan channel Daily News hari ini.